Next, kita pakai Fibonacci Speed Resistance Fund. Jadi yang ini teman-teman bisa tarik dari swing high ataupun dari swing low-nya. Kalau teman-teman pakai dari swing high-nya berarti kalian ingin mencari target penurunan ketika dia itu downtrend. Tapi kalau teman-teman tarik dari swing low ke swing high, ya teman-teman ingin tahu kira-kira apakah masih bisa uptrend. Jadi contohnya itu cari swing low. Aku pakai contohnya di sini ya. Sini, kemudian aku tarik. Terserah teman-teman bisa tarik ke swing high yang mana. Contohnya aja yang ini. Udah. Nah, seperti biasa, Fibonacci ini bisa jadi support and resistance, teman-teman. Jadi kalau kayak gini contohnya, kita bisa lihat nih, tren dari Bitcoin itu sebenarnya masih berada di Fibonacci ya. Jadi di sini ada garis biru ini. Jadi ini bisa jadi support terakhir untuk Bitcoin kalau seandainya dia itu drop sampai ke bawah. Tapi kemungkinan sih di Fibonacci ini yang warna hijau ini kemungkinan akan terjadi pantulan lagi, akan menahan Bitcoin untuk turun lebih dalam. Ya memang garis Fibonacci-nya itu nggak akan akurat banget, tapi biasanya bisa jadi indikasi kalau sebenarnya ini tuh belum lewat. Hanya saja di sini kelihatannya lewat. Jadi tergantung kitanya nariknya itu dari sudut yang mana. Kalau kita ubah misalkan, ya bisa jadi berubah juga untuk garis support dan resistennya itu. Karena di sini aku nggak detail-detail banget sih teman-teman, tuh kan nggak detail. Jadi contohnya itu di sini deh. Di sini ada, oke, anggaplah ini sudah pas. Nah, kalau udah kayak gini kita akan lebih akurat dalam menilai pergerakan dari chart ya. Jadi kalau di sini kelihatan ya dia sudah lewat. Tapi selama dia belum menyentuh dari Fibo yang garis biru ini ya kemungkinan masih aman. Jadi ini sebenarnya variasi ya buat teman-teman. Kalau misalkan kalian tuh bosen menggunakan Fibonacci retracement, extension, kalian ingin explore, bisa pakai Fibonacci yang ini. Fibonacci yang fun ini. Bentuk kipas. Oke. Selanjutnya ada apa ya? Ada trend based Fibonacci time. Nah, sekarang ini sebenarnya variasi lain daripada Fibonacci yang time zone tadi yang udah kita bahas. Untuk cara pakainya mirip aja sih. Tarik dari swing low ke swing high. Setelah itu akan muncul garis kayak gini. Nah, biasanya sama juga, jadi sering terjadi lembah ataupun puncak ya di garis Fibonacci ini. Teman-teman bisa pakai ini, bisa gunakan ini dengan akurat, karena kalau kalian tariknya itu nggak akurat, kadang-kadang juga hasilnya itu nggak akurat. Jadi karena aku nggak pakai di time frame yang lebih kecil, jadi mungkin akan ada selisih sedikit. Jadi ini udah lumayan sih bisa dipakai. Jadi sama kayak yang tadi, di mana terjadi ada garis Fibonacci, di sana sering terjadi swing high atau swing low. Oke, next saja. Kita berikutnya itu ada yang Fibonacci circles. Nah, untuk Fibonacci circles, cara pakainya lagi-lagi dari swing high atau swing low, dari swing low ke swing high, sama aja. Jadi tarik aja dari swing high ke swing low, kemudian akan muncul garis kayak baygon gini ya, kayak target gitu loh. Jadi ini aku udah custom juga, aku setting sedemikian rupa biar nggak ada background, jadi lebih ringkas. Nah, jadi cara pakainya gimana? Jadi teman-teman itu bisa perhatikan lagi di mana terjadi garis Fibonacci ini sering banget ada swing high atau swing low di sana. Ya kan? Jadi di mana ada terjadi pertemuan daripada garis ini dengan chart itu bisa jadi support and resistance. Itulah sebabnya kenapa ada swing low ataupun ada swing high juga ketika dia itu kita cek dengan Fibonacci circle ini atau Fibonacci yang lain. Jadi kalau mau dipakai lebih besar ya tarik dari swing high-nya di sini, kemudian tarik ke swing low yang di sini. Maka dia akan dapat juga. Tuh, sering banget dia itu mantul di swing high atau swing low-nya. Kalau misalkan kita mau cek di posisi yang saat ini mungkin ini pilih yang Fibonacci circles. Tarik dari swing high ke swing low-nya. Contoh di sini adalah swing low. Ya udah, di sini dia bentuk swing high kan? Di sini dia bentuk swing high, habis itu dia drop.
Kemudian mungkin di sini dia akan tetap bikin swing low-nya di sini, terus baru dia naik lagi. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan akan ada pola pembalikan arah lagi. Oke, gitu aja untuk yang circle. Kita gimana cara ngapusnya? Oke, sudah terhapus. Sekarang next saja kita yang pit fan. Jadi kipas. Jadi seperti biasa, klik yang pit fan. Kemudian teman-teman cari swing low. Di sini contohnya swing low. Kemudian tarik ke kondisi saat ini. Mungkin tarik ke swing low yang berikutnya. Kemudian kita tarik ke swing high-nya. Contoh di sini. Tuh, sekarang teman-teman dapat gambaran pergerakan daripada Bitcoin. Ini bisa disesuaikan lagi sih, biar lebih akurat. Oke. Jadi di mana terjadi ini garis-garis ini adalah support resisten ya. Jadi sekarang Bitcoin itu lagi terkapar di fase yang warna biru ini, area biru, dan akan kembali impulsif naik kalau dia itu sudah masuk ke zona hijaunya. Jadi ini berguna buat kita untuk mencari tren ataupun tren yang sedang berlangsung itu seperti apa. Apakah lagi uptrend ataupun bisa digunakan juga ketika downtrend. Oke, sekian aja mungkin. Sekarang cek lagi yang apa yang belum. Ini ada Fibonacci spiral. Nah, aku sendiri itu agak kurang begitu paham cara pakai yang spiral ini. Biasanya ini pakai ngecek untuk golden ratio yang ada pada lukisan ya dan semacamnya lah. Jadi bentuknya itu spiral kayak keong gitu. Tuh, bingung juga cara pakainya gimana. Jadi ya udah deh, next aja. Mungkin teman-teman kalau tahu, teman-teman bisa silahkan bantu aku ya. Nah, kemudian di sini ada Fibonacci Speed Resistant Arch. Nah, kita coba. Nah, untuk cara pakainya itu sama lagi, teman-teman bisa cari swing low. Di sini contohnya swing low, teman-teman tarik ke swing high. Boleh tarik ke swing high yang di sini, boleh yang ke sini. Biar lebih bisa kita amati ya, tarik sampai sini aja. Jadi buat seakurat mungkin sih teman-teman, karena kalau nggak akurat bisa jadi ya kegeser. Oke, udah bener. Jadi tadi itu kegeser. Ini kalau teman-teman mau analisa terus takut kegeser, teman-teman tinggal lock aja dia. Oke, jadi ini sebenarnya variasi lain daripada Fibonacci yang circle ya. Cuma dia ini bentuknya setengah lingkaran. Jadi sama lagi di mana ada garis dari Fibonacci, di sana ada support and resistance. Sering banget terjadi pantulan di antara garis-garis itu. Dan juga sering terjadi swing high, swing low ya. Ada lembah, ada bukit ataupun ada gunung. Jadi ya sama aja, nggak jauh beda dengan yang circle tadi. Kemudian yang terakhir ini ada Fibonacci weight. Untuk cara pakainya itu klik yang Fibonacci weight, tarik dari swing low, contohnya di sini swing low. Kemudian cari swing low berikutnya, anggaplah di sini swing low. Kemudian teman-teman tarik ke swing high, straight. Ya jadi jatuhnya itu mirip kayak yang circle tadi lagi sih sebenarnya. Nah ini bisa teman-teman custom, mau digedein seberapa. Dan ini lagi-lagi fungsinya itu melihat area daripada pergerakan dari chart ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan aja. Misalkan kalau kalian itu tarik sembarang kan kadang-kadang dia nggak pas nih. Jadi teman-teman bisa tarik aja, sengaja pasin dia biar dia itu pas berada di support resisten kayak gini, sehingga kalian itu bisa lebih mudah untuk prediksi ke depannya. Jadi sengaja aja aku akuratin dia dengan ini. Jadi kayak gini contohnya. Jadi dimana ada garis Fibonacci ini sering terjadi pantulan. Jadi kalian bisa dengan sengaja melakukan itu biar kalian itu bisa memprediksi ke depannya ini harga di masa depan itu kayak gimana. Oke, mungkin sekian aja ini pembahasan terakhir untuk menu yang ada di Fibonacci. Next time kita akan bahas menu-menu yang lain lagi yang ada di TradingView. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan, kalau kalian misalkan mau
aku coba untuk bikin analisa dengan Fibonacci yang aneh-aneh ini, bisa tulis di komen ya. Karena mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman juga untuk trading. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk join di komunitas Telegram kami, linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.